بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wasyaratus shaumi. Nah, kita malam ini masuk ke pembahasan tentang syarat sah puasa. Wasyaratus shaumi an-niyatu wal imsaku 'anil mufattirati. Syarat sah puasa itu cuma dua. Atau rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama niat, berniat. Yang kedua imsak. Imsak itu artinya menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi niat lawan menahan diri, itu dia dua. Nah, kenapa kita harus berniat? Supaya membedakan menahan lapar dan haus dan menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa itu berbeda dengan kebiasaan adat sehari-hari. Kan ada orang puasa demi untuk menjaga apa bahasa kita adalah kesehatan. Misalnya dia dokter, dia mengkawal puasa. Kenapa? Karena gula darah biarnya tinggi banget, jadi mengkawal puasa. Berapa hari puasanya dong? 5 hari, insya Allah turun gula darah biarnya. Nah, lalu ini ada makan siang, mulai besokan sampai ke malam aja makan. Karena berniat itu tidak dapat pahala sama sekali. Tidak dapat pahala sama sekali. Karena dapat pahala dan haus dan dapat sehat dari karena gula darah itu turun. Atau artinya misalnya, nah kalau berniat malamnya kita berbeda dengan orang-orang itu lebih menyatakan berniat. Jadi harus ada niatnya. Nah, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian selanjutnya bayanwi likulli yaumin. Maka orang yang berpuasa yang mengikut dengan mazhab Syafi'i, kita ini kan sebenarnya ulun pian berdaan, kita ini ikut-ikutan pemahaman mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang beliau tuturkan di dalam tulisan-tulisannya, di dalam kitab-kitab beliau, lalu diadopsi oleh ulama-ulama kita sampai ke kita. Nah, ini bagi penganut mazhab Syafi'i itu wajib berniat setiap malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya sampai sebulanan wajib berniat saban malam.
Bilanya malamnya kada berniat, siangnya puasa, maka puasa yang dilakukannya siang hari itu kada sah sebagai puasa wajib. Maka ini wajib nanti diqadanya di bulan lain selain Ramadan. Lalu ia puasa hari itu kayak apa? Daftar ini wajib menahan diri, kada boleh makan minum, kada boleh berjima, kada boleh apa segala macam sampai ke maghrib tetap wajib. Maka kalau jadi anggap pada puasa kan jadi disuruh menahan diri juga. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa itu bukan karena ikram dianggap pada puasa, tapi karena Ramadannya itu. Menahan pengertian menghormati bulan Ramadan. Itu bedanya. Nah jadi setiap malam, setiap hari wajib berniat. Karena ibadah puasa itu satu hari dengan hari kedua dengan hari ketiga terus dan seterusnya itu ibadah yang masing-masing menyendiri. Maka perlu diperbaharui terus menerus niatnya. Lain kayak sembahyang, kalau sembahyang maghrib misalnya tadi itu ibadah yang menyatu rakaat 1, 2, dan 3 itu ibadah menyatu. Kada ada penghalang. Cukup sekali aja niatnya, yaitu niat di rakaat pertama di awal cukup. Rakaat kedua ketiga perlu berniat lagi karena ini ibadah menyatu. Kalau puasa ini ibadah yang terpisah, satu hari, 2 hari itu ibadah yang terpisah. Jadi misalnya hari pertama berniat kan buka batal itu ya kalau sudah habis puasanya, isuk diperbaharui lagi, diulang lagi niatnya. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Nah kemudian kalau ikut mazhab Maliki, tapi dengan syarat dia harus bertaklid mengikut mazhab Maliki, itu malam pertama diniatkan puasa sebulanan penuh. Sajaku puasa Ramadan tahun ini sebulanan penuh. Nah itu 4 mazhab Maliki. Ini kalau jadi kita tuh masang luka, kalau di hari kelima kadingan berniat, di hari ke-6 kadingan berniat, di hari ke-7 kadingan berniat. Nah itu ada kita masang sudah biasa niat. Nah kada ingat tadi yaitu hari malam pertama Ramadan sudah diniatkan mengobati mazhab Maliki. Nah itu satu. Nah baik kana fardhan wajib ta'yinuhu wa taryinuhu minan nair. Dalam mazhab Syafi'i ada aturan yang agak ketat sedikit. Nah, aturannya itu adalah kalau puasa, status puasanya itu wajib. Puasa wajib itu ada 3 macam lah. Ada puasa Ramadan, ada puasa kifarat, ada puasa nazar, ini puasa wajib. Ada pula puasa padaan yang masuk ke puasa Ramadan juga. Nah, setiap puasa yang wajib itu pertama dulu wajib menentukan nama puasanya. Kada sah di dalam kita berniat untuk ini. Aku puasa wajib esok hari karena Allah Ta'ala. Malam pertama Ramadan biar berniat aku puasa wajib esok hari karena Allah Ta'ala. Ikan situ jadian puasanya. Maka puasa biar esok itu berdesah sebagai puasa Ramadan. Karena penyebutan kata Ramadannya itu kededa. Karena amunnya puasa wajib aja biar niatakan, maka niat biar itu kemungkinan karena 3 macam puasa. Aku puasa wajib esok hari karena Allah Ta'ala. Nah puasa wajib itu ada 3 macam. Ada Ramadan, ada nazar, ada kifarat. Nah bujurnya ini, maka karena ada dengan bujurnya ketiganya, akhirnya gugur puasanya kada sah sebagai puasa Ramadan kada sah. Jadi harus jelas aku puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Nah itu sudah sah. Atau aku puasa Ramadan itu sudah sah juga. Niatnya niat terpendek. Aku puasa Ramadan
Sudah sah. Wa tabiituhu minal laili, dan wajib di samping menentukan nama puasanya, wajib juga itu puasanya, niat puasanya diniatkan di malam hari. Nah, biar harus mengetahui yang dimaksud malam itu apa. Subuh itu bujur aja kerja, tapi itu lain malam. Itu lain malam. Kenapa jadi lain malam? Karena subuh itu kita sudah mulai puasa, berarti itu siang berarti. Seandainya subuh itu masih malam, kita terbit matahari hanya boleh makan, boleh minum. Tapi ini apa? Tapi ini kita kan boleh makan, boleh minumnya itu dimulai azan subuh, berarti kalau subuh itu lain malam. Nah, jadi yang dimaksud malam itu mana kita mulai boleh makan apa? Jadi kalau kita boleh makan sudah. Nah, berarti mulai maghrib sampai sebelum azan subuh. Sekarang misalnya azan subuh jam 5 lewat 10, berarti setengah 7 maghrib misalnya. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 1, setengah 2, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, jam 5 ya kalau 10 jam setengah mulai maghrib sampai sebelum azan subuh itu ada waktu 10 jam setengah. Nah, di antara 10 jam setengah ini berniat puasa itu kan sampai 3 detik. Nawaitu shawma qadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kada sampai 3 detik mengucapkan itu, atau kada sampai 5 detik. Waktu diberikan berniat berapa detik? 10 jam setengah. Sawan kada ingat di warbanan. Ya Allah, sawan malamnya kada ingat berniat di warbanan. Itu nah ini artinya pilih, kita suka pilih. Mau enggak maghrib, mau sebelum maghrib berangkat buka kita berniat kesan puasa esok hari. Mau ibadah isya, mau ibadah tarawih, mau rakaat sahur, kita berniat puasa esok hari, ya oke aja. Nah, tapi di antara di malam hari tadi, sebelum subuh, setelah maghrib, terserah aja biar mantap di mana. Nah, kalau sudah berniat sudah, tinggal sahur, besok jalankan puasa orang esoknya. Nah, wa akmaluhu, adapun niat yang paling sempurnanya ini disebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat yang sempurna. Kalau niat yang minimal, aku puasa Ramadan, itu sudah cukup niat yang minimal. Karena itu misalnya malam pertama bulan Ramadan itu imam yang memimpinnya itu cukup misalnya kita berniatlah dengan 2 taklid. Yang pertama bertaklid kepada Imam Malik, yang kedua bertaklid kepada Imam Syafi'i di dalam satu niat. Nah, kayak niatnya aku puasa Ramadan tahun ini sebulanan penuh karena Allah Ta'ala. Itu karena sudah niat Syafi'i, karena niat Maliki, karena itu perlu diulang lagi. Kita niat puasa yang pertama, niat puasa untuk Imam Syafi'i lah. Yang kedua niat puasa untuk Imam Malik. Kan perlu. Kenapa? Karena aku puasa sebulan, aku puasa Ramadan tahun ini sebulanan penuh, itu sudah karena niat Syafi'i, sudah karena niat Maliki, sudah karena. Jadi kada perlu mengulang niat. Nah, karena malam berikutnya, malam kedua niat Syafi'i lagi. Nah, itu shauma ghadin an ada'i. Kan malam kedua berniat pulang, tetapi yang bahasa Syafi'i malam kedua berniat pulang, malam ketiga berniat pulang, malam keempat berniat pulang, pas malam kelima kada ingat tarawih. Jawian lembur di kantor, sekalinya guling terlambat sampai jam 10 malam, hanya sampai rumah koyuan gulingnya lagi banyak guling. Sahur ketinggian berniat, ya syaitan harus benar ayo. Meskipun atau setan dikunci apa ditangkap ya apa segala macam ya Allah, pada bulan Ramadan itu memang syaitan ditangkapi. Tapi masalahnya itu kayak ini, orang yang sudah 11 bulan itu dikuasai oleh syaitan. Maksud dikuasai oleh syaitan itu nafsunya itu dilatih oleh syaitan untuk selalu bermaksiat, nyok ini
Sehingga ketika syaitannya sudah selesai mati, ini lepas akal. Jadi kada perlu digoda, jadi sudah nafsunya itu sudah tawa, sudah disetel oleh setan jarak jauh ya. Meskipun dia bisa jadi penjara, mulai penjara jadi menyetel kita. Kawannya kenapa? Karena sudah dilatihnya nafsu kita. Sama misalnya melatih ChatGPT berapa triliun dolar, yang orang melatih DeepSeek misalnya cuma $1 miliar kan ini sedikit saja, apalagi bedanya itu. Nah itu dilatihnya akhirnya kita koyuman tadi, kemudian karena berniat kayak ini, nah ditipu oleh nafsu. Jadi bulan puasa itu nafsu kita itu pun sudah dilatih setan itu luar biasa. Nah kemudian berikutnya tadi saudara niat untuk maliki sudah malam pertama itu sudah cukup gabungan maliki syafi'i sama malam kedua ya niat tadi namanya itu sawabadir ada ibadah syahri Ramadan nanti sana ternyata niatnya itu di hati, jangan dimuntung aja. Nah banyak nonton berdoa tarawih atau berdoa witir. Nawaitu sawma qadian ada ibadah syahri Ramadan nanti sana ternyata Allahumma sholli ala. Ingin situ kan untung niat biar di hati karena terkosong, maka biar kedesah juga puasanya karena niat yang asli itu di hati bukan di montong. Di montongnya hanya sebagai lapas untuk membantu hati atau untuk mentalkinkan hati kalau mengiringnya apa yang diucapkan montong. Nah berikutnya walau akhbarahu birru'yati lailatasy syakki man yasiqu bihi. Seandainya ada seseorang yang memberikan informasi kepada seseorang, misalnya kepada Pak Poniran, ada seseorang memberikan informasi, kebetulan misalnya bininya Pak Poniran ini kurang ahli astronomi, ilmu falak, ahli ilmu perhitungan bintang, matahari, bulan, segala macam ahli. Kemudian Pinando pulang lawan bentuk bulan sabit ngambilnya masuk puasa atau kayak apa Pinando. Nah, dan orangnya misalnya ini solehah dan sebagainya. Nah lalu memberikan informasi kepada kita yang berada di daerah sini. Sidin juara dan pengajian ibu-ibu memberikan info kayak itu juga. Nah, kalau diberikan sidin infonya malam tadi aku di sidin apalagi di grup WA. Nih maghrib tadi aku mengadakan penglihatan hilal dan aku melihat hilal di sini. Nah, tapi ini binian. Namanya sikubi juga walaupun binian orangnya ini bisa dipercaya. Cuma karena ini binian, maka kesaksiannya melihat hilal itu kamu kawat dibawa ke pengadilan atau ke Kementerian Agama kawan. Biar nang sajuta ikut binian melihat hilal itu kawat dijadikan sebagai saksi untuk menentukan awal puasa. Cuma masalahnya kita ini nang laki sidin misalnya lalu mau tadi aku umpat akan menjadi diriku, lalu di kampung sini umpat juga yang ini sidin itu orangnya baik dan ahli aku umpat sidin. Nah itu nang kayak apa? Nah panawa lalu sekampungan warga ini berniat puasa gesang esok hari dengan mengombati apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Nah, cuma Menteri Agama tidak mengumumkan isu puasa. Muhammadiyah pun misalnya mengumumkan isu puasa, Menteri Agama kadang mengumumkan isu puasa, kita puasa hari Minggu dan Sabtu. Nah, kayak penyampaian meyakini si binian tadi memberikan informasi yang ujur-ujur, maka biar boleh mengombati dan boleh berniat malamnya dan boleh puasa. Kenapa? Karena pada hari esoknya itu namanya bukan hari rabu-rabu lagi, tapi hari zon, hari dugaan. Itu di atas pada rabu-rabu. Karena yang namanya zon itu kan ada pertandanya. Kalau rabu-rabu itu kan ada pertanda. Karena
Kalau contoh apa misalnya sudah kan di sini masalah ragu-ragu lawan dugaan itu, karena mas ragu-ragu itu ini misalnya adalah pas para puasa, misalnya kan puasaan anggap aja hari Sabtu lah puasaan, sekalinya subuh Jumat di sini orang sudah berwirid segala macam jam 6 jam setengah 7 berikannya ke rumah masing-masing, tinggal kaum lagi seorang di sini setengah 7 nih, sekalinya ada orang datang bukan kedatangan. Assalamualaikum ya, siapa di sini? Ketua langgarnya ya. Jadi ujian kaum pimpinan ketua langgarnya. Kawan kami yang bertamu sedih. Nah, kaum ini pasti apa? Pasti ini mengetahui dengan dugaan kuat jam berapa hanya jam 7 kurang seperempat. Mennya jam 7 kurang seperempat itu lewat dugaan kuat si kaum Pak Poniran masih ada di rumah. Karena jam 7 kurang seperempat. Nah, kaum ini melihat pertanda jamnya jam 7 kurang seperempat. Itu dia 75% meyakini Pak Poniran masih ada di rumah. Lain melihat wujud bahwa misalnya ada bejalan di sini itu yakin ada dugaan yakin itu orang ini jalan tinggal menunjuk aja. Nah tinggal apa misalnya kada melihat Pak saya ada di rumah dan itu masih di nah itu kenapa karena ya yakin. Tapi kalau misalnya jam 7 lewat seperempat nah itu jadi ragu-ragu sudah. Biasanya sih antara jam 7 seperempat pulang kejauhan sampai setengah 8. Nah ada tahu masih ada atau ada di mana itu ragu-ragu karena tidak ada pertanda sih masih ada karena jamnya jam 7 lewat seperempat. Lain misalnya jam 9 itu yakin kan ada sudah. Oh kan ada di rumah di gawian sudah gelap nah dia yakin kan ada. Nah jadi kalau ada pertanda yakni ada seseorang tadi itu anak kecil ya atau anak kecil 10 ekor atau berbinian 20 ekor yang memberikan info tentang melihat hilal maka disini silahkan itu jika anda percaya ya oke, kada percaya ya oke. Cuma jika percayai lalu berniat puasa malamnya ternyata besoknya ada Ramadan maka itu sah sebagai puasa Ramadan. Apabila misalnya ternyata besok itu bukan Ramadan, maka kamu wajib membatalkan puasa. Kenapa? Karena hari itu hari yang diharamkan puasa. Karena hari Syak itu hari yang diharamkan puasa, wajib membatalkan puasa. Nah, habis. Nah, kemudian khusus dari puasa wajib itu kan berniatnya di malam hari, kada boleh berniatnya di subuh atau siang hari. Nah, khusus puasa sunat kan wa yasihun naflu bi niyatin mutlaqatin qabla zawal. Kalau puasa sunat itu sah dengan niat mutlak. Niat mutlak itu aku puasa esok hari atau aku puasa hari ini itu sah. Kan puasa sunat itu kan perlu bersabar karena sah aja. Aku puasa esok hari, aku puasa hari ini itu sah dan sahnya itu berlanjut mulai malam sampai sebelum tengah hari. Kalau lebih besarnya pas hari apa esok hari Kamis misalnya esok hari Kamis. Begitu pagi bimbingan memasak sampai tengah hari dan tujuannya mau dapat waktu segala macam aja sudah sampai jam 10 pagi aku puasa aja aku puasa aja hari ini hari Kamis puasa Kamis. Nah itu sah puasanya. Kalau misalnya sebelumnya sudah makan 5 piring nasi yang mana lalu dia puasa sebelum tengah hari itu jelas tidak bisa karena sebelumnya itu telah melakukan sesuatu yang menegak puasa yaitu makan. Nah habis sudah kita membicarakan tentang waktu puasa niat kawan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu dua. Niat puasa aku puasa Ramadan esok hari karena tahun ini misalnya saya karena sudah selesai esoknya tinggal berjalan lagi. Nah
menahan diri dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan itu disambungannya. Wa in akala, nah yang diantara yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja dan dia tahu bahwasanya dia sedang puasa, dia sadar dalam keadaan ini puasa, sadar adanya. Imbah itu pulang ingin tahu itu kan boleh dilakukan, haram hukumnya bila makan di bulan Ramadan ini haram hukumnya. Apa misalnya kayak ini apa ngarannya nih, pas sahur menyangkain talawara, menyangkain talawar ini sekalinya datang Tuhan para imsak sudah sekitar semenit dari imsak datang Tuhan membawakan apa daging masak basket, maka daging harga 150.000 sekilonya dengan segar, lain daging 100.000-an bekas di kulkas lawas kok ternyata lalu itu melihat maka nasinya pulang nasi nang unus nang harga 25.000 sekitar ini luar biasa. Lalu dengan sengaja dia makan dan orang dagingnya pengirisannya kayak ini 5 butir pulang irisannya ini mungkin ada makan misal ditahan sampai ke maghrib basi ya ini baik makan ini sudah tahu idenya imsak itu sudah sampai tadi imsak tahu, atau misalnya imsak sudah lalu mendengar ini boleh ditutup tuh imsak boleh jadi makan aja, oke makannya atau imsak makan habis misalnya sekalinya 5 piring masih kena nyampur nasinya nyampur barasnya duyung orang misalnya ada lagi orang nak segar orang sampai orang azan subuhnya kalau sekali lagi. Nah ini kan ini sadar bahwasanya azan subuh itu boleh lagi makan maka tak berlanjut dia makan alang-alang dia makan nasinya 3 ramsan dia bisa 3 ramsan ini misalkan ini sudah 8 dia makan itu nampak puasanya batal dan haram dilakukan ini apabila nyengat makan tadi atau syariah atau minum. Kebetulan terus para bisa sekalinya dijolongi oleh oleh bini dipadatan bini sudah azan subuh dan sudah isya kada minum itu ada air lemon ditambah pulang madu di dalamnya dalam kulkas belum jangan pada susu pulang ya kan maka pada azan subuh sudah seini bisa 2 cangkir tidak dikirim malam subuh kita jual nah dikirimnya azan subuh sudah nah itu puasanya. Nah ini makan dan minum dengan sengaja dan tahu itu hukumnya kada boleh. Lain misalnya kada sengaja dalam keadaan lupa kayak kata dulu waktu sekolah ditahfiz wadah guru dan itu biasa salah tahfiz sana tuh kan di sini kelas di tengah-tengah itu kan roster. Nah jadi di tengah-tengah itu ada nih minuman gasan umum di ulangan situ model kayak mengalatnya ada di atasnya tuh ada galonnya di bawahnya itu sebenarnya itu waktu ada puasa nih orang harus itu sambil yakin minum sakalnya kok sehari pertama ada karena ada anak kelas 1 tuh datangnya ke situ nah jadi peluang ini kemarin aja ambil ulang minum ya sakalnya kunci ada orang itu minum ya astaga jadi puasa. Nah itu kan kadang ingat tak dikiranya kenapa dikiranya kadang bulan puasa biasanya hari pertama rancak kada ingat tuh ada apa mau kada ingat bujuran kada ingat bujuran kada ingat itu berarti itu rezeki itu ya Allah Ta'ala yang memberi makanan ya Allah makanan dari surga itu awis istahata atau irsidir. Istahata ini termasuk membatalkan puasa, yakni berkurang lewat hidung. Kalau kurang berkurang itu kan limonitis di transfer ke hidung masuk sini kalau dimasukkan ke sini, kemudian inya mencuci nang di sini lalu keluar gelintir. Nah memasukkan sesuatu ke dalam hidung ini termasuk membatalkan puasa termasuk
pemeriksaan COVID dulu ada orang dicucuk hidung, itu batal puasa. Itu batal puasa itu. Awet takana atau bersuntik. Tapi bersuntik ini yang dimaksud bersuntik ini takana ini adalah bersuntik di area lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada lubang-lubang terbuka itu 5 macam. Muntung, begitu pulang hidung, telinga 1, 2, 3, ya Allah 4, 5 di kulit atau di muka kalau laki yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, bila nyampian ke memasukkan jarum ke dalam amploppian itu dari sini itu batal puasa. Bila kebinian memasukkan misalnya sesuatu ke dalam mukanya atau ya Allah masuk itu batal puasa. Karena itu lubang yang terbuka di dalam tubuh kita. Nah, dan kita nih macam misalnya pakai pemperolak ketika kalau behera kan dimasukkan ke bawah situ lalu dipicik ya doang itu batal puasa. Tapi kalau bersuntik di pore-pore di sini, jadi urat sini disuntik itu ada membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya sesuatu itu bukan lewat lubang yang terbuka, tapi lewat pore-pore yang tertutup. Atau menuangkan sesuatu ke dalam telinganya lalu masuk ke otak. Kan telinga, lubang telinga ini itu ada satu saluran yang menyalurkan ke otak, sama seperti hidung ini ada juga saluran yang menyalurkan ke otak. Ini membatalkan puasa. Atau biar memulai telinga pakai kotak benar. Itu batal juga puasa. Ada kalau subhanahu wa ta'ala atau memasukkan jari ke dalam kulitnya, lubang kulitnya kayak pernah dimasukkannya, batal juga puasa. Karena setiap apapun yang masuk ke dalam saluran, sudah masuk ke dalam saluran, itu membatalkan puasa. Kalau muntung itu memasukkan sesuatu ke dalam muntung, itu selama belum masuk ke dalam salurannya, saluran makanan minuman, itu kan batal puasa. Mengikat muntung sini aja kan batal. Makanya semalam ada untuk takut bersikat gigi siang hari bolehkan ya. Dulu berapa bersikat gigi misalnya di siang hari, apalagi sebelum tengah hari, biar bersikat gigi ke umur pakai listrik, pakai odol, seperti itu kan ada membatalkan. Kadang membatalkan puasa selama tidak masuk ke dalam luang tenggorokan sini. Makanya kan di antara lagi yang membatalkan puasa itu masuknya materi atau benda ke dalam saluran makanan di sini. Nah, selama ini masih di dalam ruangan muntung itu kan batal puasa. Ya, contoh semalam itu kan ini banyak. Nah, kalau banyak kemudian siangnya misalnya harinya panas banget, gotong royong di desa acara malam 17 Ramadan, ya Allah gotong royong mulai pagi mulai subuh, gotong royong, harinya panas, kehausan. Nah, kayak acaranya biar supaya jangan haus. Jam 11 sudah kehausan banget sudah, maunya kata kayak misalnya mana sampai ke maghrib bisa ada agak benar, ya sudah. Caranya kan ambil banyu, cangkir buat separuh, buat es batu. Yang pertama buat es batu, taruh sampai banyu tadi dingin, limbah itu dimasukkan ke dalam air yang untung, jangan diminum, dimasukkan ke dalam air yang untung, dikeluarkan, dibuang banyunya tadi, limbah itu dibersihkan, sisa banyu itu nanti sisa banyu ada tercampur dengan liur yang malah bersihkan, dibuat di luar banyunya, sisa banyu yang bekas diliur di luar juga. Nah, tinggal lagi di dalam montong itu bekas dingin, hanya bekas dingin, bukan benda atau fisik dingin atau materi dingin, bukan, hanya bekas dingin. Kalau bekas dingin, rasa dingin itu ada betul. Nah, kemudian begitu dia kumpulan liur dia banyak-banyak, lalu liur tadi kan karena dia bercampur dengan bekas dingin es tadi, otomatis maka
dingin, banyak dingin apa? Ditangguh, itu menangguh beliau ke dalam badan puasa. Nah itu api itu dan yang banyak ini. Nah apabila dilakukan sebelum tengah hari itu apa? Kadang makruh dan kadang membuat puasa kita itu rusak. Maksud rusak itu artinya pahala puasanya rusak saja. Kenapa? Karena perubahan bau mulut yang terjadi sebelum jam 12 siang itu tuh adalah gara-gara makanan. Perubahan bau mulut gara-gara makanan ini tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Kita pertahankan bau mulut itu. Benar ya Pak? Sunat kita menggosok gigi, sunat kita mengkabur ini supaya bau mulutnya hilang. Tapi sebelum tengah hari, sebelum jam 12. Dalam ilmu kedokteran kan proses makanan itu selama 8 jam. Jadi kemudian sahur jam 4, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas. Sampai jam 12 ini di dalam perut itu makanan berproses. Nah, mulanya terjadi bau mulut sebelum jam 12, maka bau mulutnya itu bukan karena puasa, tapi karena makanan sedang berproses. Maka dia boleh aja bersihkan gigi, malah bau badan sunat bersihkan gigi pakai odol supaya menghilangkan bau tadi. Nah, lipat pada jam 12 itu tuh bau mulut yang terjadi di mulut pian itu karena puasa, bukan karena proses makanan dalam perut. Nah, kalau karena puasa menjadikan hilangkan bau mulut tadi itu hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai bau mulutnya orang yang puasa. Bau mulut orang yang puasa yang disebabkan oleh puasanya itu. Yakni di atas jam 12, jam 1, jam 2 siang, jam 3 siang, sore kan sampai jam 4. Amun yang hilangkan baunya tadi, kan tadi Allah Ta'ala menyukai kalau tadi baunya. Yang hilangkan Allah Ta'ala apa? Ampik suka, amun Allah Ta'ala ampik suka itu hukumnya makruh. Jadi pertahankan aja bau mulut yang ibarat jam tengah hari tadi. Jangan digosok gigi lagi, jangan diapa, pokoknya pertahankan bau mulut tadi. Allah Ta'ala ketujuh. Karena ceritanya itu Nabi Musa ketika Allah Ta'ala suruh bermunajat, Musa itu antara ketemu aku ya Allah Ta'ala, bukan di dalam aku negara 30 orang lain. Oke ya Nabi Musa. Nah itu puasa dulu 30 hari ya Allah Ta'ala di Gunung Tursina, kita puasa 30 hari sambil beribadah. Oke, sampai ke situ sedikit puasanya. Maka menurut riwayat ada yang mengatakan puasa Nabi Musa itu full 24 jam puasa, karena pernah makan apa-apa. Jadi mulai hari pertama sampai hari ke-30 karena makan apa-apa kuat. Karena yang namanya Nabi itu kan terisi kekuatan itu sama dengan 100 orang laki-laki. Jadi Nabi Musa itu punya kekuatan sama seperti 100 orang kita. Dan 100 orang kita itu kan dari orang bongkok-bongkok lama-lama kuat dan sepele itu sama. Nah, kemudian sampai hari ke-30 sekalinya Sidin mengeluarkan siwak di balas ini Sidin bina bau benar untuk ke Sidin hari kita ketemu Allah Ta'ala di balas ini Sidin tapi pakai siwak sekalinya dia Allah Ta'ala karena puasa ikan membersihkan bekas puasa ikan aku ketujuh dia Allah Ta'ala bau mulutnya ini aku pada ketujuh lagi bahasa kita ini sudah jam 10 hari lagi puasa jadi 40 hari puasanya Nabi Musa. Nah, puasa Nabi Musa itu diawali bulan Zulqa'dah, tanggal 1 Zulqa'dah sampai tanggal 30 Zulqa'dah. Ibadah itu ditambah 10 hari sampai pas hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah itu Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disini atau disini Al-Qubuliha Wara'a yabdulillah atau memasukkan jari ke kubul-kubul itu ke dalam kemaluan perempuan, dimasukkannya ke dalam area yang apabila duduk itu nampak bebinian kebilanya baiknya berdangkap terbuka sedikit kemaluannya itu yang mana. Nah bilanya masuk sampai ke gigit situ aja masuk sedikit itu batal puasa. Karena itu lebih niat, misalnya membasuh kami apa segala macam jangan terlalu jelas sebagai misalnya pakai
pakai shower tuh atau picikan shower tuh, namun yang pakai picikan shower tuh dipicik dan masuk ke dalam situ tuh batal puasa batal. Karena kekerasan sebenarnya kalau dia tanpa itu tinggal disimpul-simpul aja sudah bersih. Awasala ila jaubihi syai'un min ta'natin, atau insidir yang membatalkan puasa lagi itu masuk ke dalam jauh itu artinya rongga yang ada di dalam tubuh kita. Nah, rongga yang ada dalam tubuh kita itu ada banyak. Ada rongga di kepala kita, ada juga rongga di otak kita. Di paru ini rongga ini di bawah angkut kita nih, di bawah kemaluan kita itu kan ada 2 biji itu berongga juga. Burit kita berongga juga. Nah, kemudian di sini ada seseorang menusukkan pedang misalnya 6 panjangnya setengah meter, ditusuk ke dalam paru kita nih. Nah, itu kan masuk tuh pedang ke dalam paru, ke dalam rongga paru. Ini batal puasanya. Karena masuk sesuatu ke dalam rongga. Nah, ini sama seperti dawain atau obat. Nah, ini bagi orang yang berinfus itu batal puasa. Kenapa batal? Karena berinfus ini kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ke dalam rongga di sini kan itu pengganti makanan. Kalau makan itu masukkan kalau makan dalam rongga, kalau berinfus itu memasukkan vitamin ke dalam ginjal rongga, nah itu batal puasa. Tapi kalau bersuntik tadi tidak batal. Kenapa? Karena bersuntik itu sedikit lagi obatnya akan masuk. Atau bersengaja muntah. Sengaja muntah itu hanya bisa dilakukan dengan memasukkan jeriki, menggerik-gerik rapongan, kemudian muntah, itu sengaja muntah sebenarnya. Nah, ini batal juga puasanya. Kalau nyata sengaja muntah, mau kada tahan lagi gara-gara melihat misalnya lewat ke jalan yang bulik dari pasar, sekalinya ada babi mati bobrok, orang nih kalau kada tahan muntah, nah itu ada apa? Au basyara bima dunal farji fa anzala, au jamaah atau berjima. Nah, berjima dengan istri walaupun kada sampai lawas, kada sampai berantem aja satu sujud langsung itu batal puasa. Dan yang si lakiannya itu wajib nanti bayar kifarah. Artinya ada, cuman puasanya batal. Bila yang batal gara-gara jima, ini pengaruhnya wajib bayar kifarah. Tapi kalau yang batal sebelumnya bukan gara-gara jima, gara-gara minum, puasanya batal. Kemudian baru berjima, itu ada wajib bayar kifarah. Itu puasanya batal gara-gara minum, hanya berjima kan apa? Tapi tetap haram juga hukumnya. Au basyara bima dunal farji fa anzala, atau disidin bersentuhan dengan istri di area yang selain kemaluan, kemudian keluar sperma. Bakas berciuman kan, misalnya berciuman, kemudian berciuman tuh cacat si anaknya, Allah. Setelah cacat si anak kada tahan lagi keluar sperma, itu batal puasa. Tapi basyara ini bersentuhan langsung kulit dengan kulit lah. Tapi kalau yang tidak kulit dengan kulit, seperti bapak muda, bini baju makanan himnan itu ya Allah, nang laki misalnya ketapihan aja atau segala macam masih berbaju, bapak itu satu man limbah itu tuntung bapak yang berbahan masing-masing sakalnya cadat si anak keluar itu apa? Kenapa? Karena alasan keluarnya itu bukan karena bersentuhan langsung. Ini bagian hanya kawin aja, bang ya Allah, namun sudah harus kawin terjadi itu pada dalam pengaruhnya sama sekali ya Allah. Awis karena panjara atau mengocok kemudian pengaruhnya keluar sperma, nah ini batal. Awal atau jasidin, inya ini kalau bapak kumur bulan puasa itu kan batal, boleh aja kumur. Apalagi pagi sampai sebelum tengah hari itu boleh. Cuman bapak kumurnya itu jangan berlebihan. Jadi misalnya selama belum tengah hari biar berwudu,
itu boleh aja buka komor kayak bonus sebelum bulan puasa itu boleh aja. Asal sebelum tengah hari satu. Nah kedua jangan berlebihan. Kalau yang berlebihan buka komornya, lalu biasanya kata kawan mengontrol bayi itu masuk ke sini buka komor berlebihan tuh kayaknya nggak jauh. Sampai banyak mobilnya. Oh iya, nah kalau buka komor berlebihan, lalu pas kayaknya masuk ke dalam sini itu batal. Itu kan namanya sudah mengklaim, itu kan mau mengontrol lagi masuk ke dalam mana itu batal. Namun ini bapak umur kayak ini sedikit aja misalnya kan, itu kan batal, apa? Awal istinsyaq panazala jauh bawah atau dia sendiri memasukkan air yang itu kita jarang banget. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, misalkan aneh melihat abang main TikTok dah, dia kadang hayal gambar itu kan, anak kawan tu dah, hayal film apa itu dah. Kalau keluar masjid itu lain masjid, itu membatalkan puasa kan? Kalau keluar masjid itu dapat membatalkan puasa, tidak apa-apa. Karena itu bukan mandi, bahkan keluar mandi pun ada membatalkan juga. Seandainya kita ada mengocok lah, misalnya kayak ini, kita nih lihat main TikToknya anak mencari barang, anak menukar mesan misalnya, mesan jam, maka murah di sini menukar di sini misalnya 700.000, bukan di TikTok 300 saja ya Allah murah benar. Sudah nih seharinya kebetulan berjualan jam 6 kita cari ini. Nah memang dasar kita mencari itu dasar murah, mana 250 kurang murah. Siapa biniannya, baik susunya belahannya kelihatan, seksi banget, bunga sebenarnya pulang luar apa-apanya kelihatan. Lalu kita cek pak milih, sudah limbah itu cakap nampar kita melihat nih. Kita kan anak Yusuf banget tadi melihat sudah kita lihat jaga tanpa kita kocok, tanpa kita jaga keluar itu ada batal. Keluar sperma ada batal. Apalagi keluar masjidnya begini ada batal. Atau misalnya saya ini pas kaum santai-santai, jalannya tengah hari, pengaruhnya nih, pagi-pagi misalnya pagi-pagi hujan harinya, pagi-pagi hujan, di dalam sini aja makin dingin. Jauh pagi-pagi itu kan lebih basah. Santai duduk di muka situ, seharinya banyak santai duduk di muka situ ada binian. Nang gimana dia nang pahanya kelihatan dua misalnya muka bunga sampai di situ nang dari hati banyak dari hati sudah karena ada dari hati bukan melihat itu cuma dari hati lalu kaumnya buka ke dalam kamar begitu cacat nih dibiasakan aja sampai supaya mau lama pada mojo soalnya kalau ada sperma nah itu kenapa? Kenapa? Karena hanya terlihat dengan terlihat tadi keluar sperma itu ada apa? Lain pun bisa dibahas kan? Nah misalnya yang Allah itu ada dosa. Kenapa? Karena ada tindakan. Ini kan ada tindakan apapun ini seorang anak ya Allah. Itu ada batal. Ada lagi lah. Ya. Masalah dispo ini kan ada Jumat ini kan bujukan Jumat ini ada mengadakan 2 hari ya Kamis dan Jumat. Kalau kita Jumat aja bang boleh aja kan? Apa 2 hari itu betul pak? Kalau yang disebut Kamis atau Jumat, berarti malam ini kita balik semua. Iya kan? Kalau bisa Jumat aja kan kita. Iya memang Jumat juga tanggalnya. Jumat di sekolah. Malam besok. Gitu yang pertama, yang kedua, kulitnya ada panjang lagi samping sama yang apa di bawah itu. Itu setiap tahun warung berjualan berdinding. Kita lewat misalnya makanan itu pasti impak itu makanan. Kayak bagi kita tuh butuh sangat melihat itu kita lewat kalau kalau kita teguh kita bisa menjawabnya. Iya. Kalau kita punya wewenang, punya wilayah, punya kekuatan harus ditegur tuh apalagi kita polisi. Tiap tahun. Apalagi kalau kita polisi, terus misalnya kan kayak itu harus ditutup itu kenapa? Karena warung itu memang tidak boleh buka bulan Ramadan karena menghormati bulan Ramadan. Namunnya anak berjualan makanan berjualan di rumah yang tertutup, makannya pun jangan di tempat, harus makan di rumah masing-masing. Karena kan misalnya kayak ini, memang kita tahu bahwasanya orang-orang yang
bulan puasa itu ada aja orang kena mau puasa. Di rumah sakit kulit itu banyak aja orang garing kena mau puasa. Mau nyawa orang kena kejualan itu di mana dia mencari makanan dan orang kesian juga. Nah, menangkap kejualan di dalam rumah dan jangan makan di tempat solo, makan di tempat yang suci atau di rumah masing-masing, itu aman. Ya kita mewajarkan aja orang tua orang karena bulan puasa itu menyatakan ada dalam warung ini kan jauh juga. Kalau perputaran orang banyak orang pada puasa kan, misalnya garing atau misalnya musafir atau misalnya nang begawi nang kada tahan kada program misalnya kada puasa itu banyak kan. Nah, tapi menghendaknya itu makannya jangan di tempat. Kalau itu salahnya sebutnya makan di tempat, makan di tengah keramaian belum di pasar. Nah itu kan haramnya di situ lah. Makanya kan bagus sudah tidak ada apa di daerah kita yang orang dilarang berjualan di siang hari apalagi banyak ditutup dulu ya Allah. Ada lagi lah. Ada gitu. Ya. Masalah umur ini kita misalnya jorok sampai maghrib udah jam umur. Kalau untuk buka umur jangan masuk ke dalam ini boleh ya, tapi makruh boleh. Makruhnya itu karena kita menghilangkan bau mulut puasa yang disukai oleh Tuhan. Nah, itu. Ada lagi lah. Nggak ada daun ya. Masih banyak kalau waktu itu lah. Masih banyak. Jadi perihal memasukkan benda atau sesuatu di tempat terbuka tadi, Bu. Kan ada keterangan lain untuk bab takhara, untuk mensucikan kita kan lebih baik yang terbelah itu disucikan. Artinya saat itu atau termasuk kita memasukkan sesuatu benda. Itu yang ketika luka atau enggak, kita mau bersuci nih. mau bersuci. Iya, mau bersuci. Nah, kemudian di barang kita ada belahan tuh, Guru. Di kulit di kulit atau di bukan di depan. Di depan. Kemudian kita bersihkan. Cara membersihkan kita itu kan lebih di keterangan lain lebih afdol, termasuk lubangnya itu dibersihkan. Dan masuk dulu. Pertanyaan dulu, dengan membersihkan itu atau juga termasuk membatalkan puasa yang dikata Guru tadi memasukkan satu benda di lubang yang 5. Itu aja dulu. Jadi kalau lubang itu lubang berbeginian ya maksudnya nih. Lain. Lubang kulit. Punya laki kan ada itu, Guru. Oh, kan bebelah tuh. Yang belahnya itu. Siap. Itu ada apa? Ada apa? Oke. Itu apa? Yang dimaksudnya itu yang di dalamnya ada lubang yang keluar dari kambingnya itu. Kalau lubang yang belahnya itu ada apa? Kemudian yang berikutnya itu memang kan seperti itu kalau lubang yang belahnya itu. Tadi Guru terangkan bahwasanya makruh hukumnya berkumur setelah ba'da sholat zuhur atau setelah jam 12 berikutnya sampai ke maghrib, termasuk bau mulut orang yang berpuasa disukai oleh Allah. Pertanyaan ulun ini berarti saat itu kan kita dalam perkara berwudu itu disunahkan bersiwak. Saat itu apakah termasuk berbenturan antara, rasanya kalau sunnah tidak mungkin berbenturan, itu lebih afdol kita mengambil yang mana? Guru artinya di sini anggap aja sholat asar nih. Nah, oke, kalau sholat duha kita pasti aman. Sholat duhur atau sholat asar, kita lebih baik menggunakan siwak atau tidak? Itu kalau di dalam keterangan di dalam kitab kita itu kalau bersiwak itu masih disunatkan hanya sampai sebelum tengah hari aja sih. Setelah tengah hari berkumur-kumur, bersiwak atau segala macam yang sifatnya itu menghilangkan bau mulut itu dilarang sudah. Nah dilarang ini maksudnya itu tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Kenapa? Karena itu dianggap menghilangkan bau mulut yang disukai Tuhan. Jadi jangan bersiwak lagi kalau setelah asar. Ya coba deh. Ya cukup. Masih ada yang Guru lah. Masih ada lagi. Jadi ini sering terjadi, Guru pernah beberapa tahun yang lalu. Nah, ada seseorang ini bahasa Wahid ini curhat lah, Guru lah. Jadi berkeluar dalam suatu keluarga, mereka ini menjelang imsak
mereka sudah pada sahur, sudah berniat nih menjelang imsak, cuma si suami ini keburu kepingin. Nah, maka saat itu kan masih ada waktu. Cuma si bini ini karena tanggung, karena nanti malas mandi dan sebagainya, alasan itu akhirnya dia menolak. Nah, ini sampai mengakibatkan sang suami tadi meninggal karena saking terbawanya. Artinya meninggal di sini sebabnya bukan itu, sebab lain karena pikiran sudah nggak karu-karuan, akhirnya dia jatuh gitu. Ini pernah terjadi. Nah, maksud ulun pertanyaan, bahwasanya saat itu kan masih kita diperbolehkan. Dengan diperbolehkan tadi, seandainya kita melaksanakan junub tadi sudah termasuk imsak, itu masih diperbolehkankah atau sudah kategori batal puasa? Nah, kalau misalnya sudah imsak tapi belum azan subuh, ya itu masih diperbolehkan. Cuman masalahnya kita ini begini, azan subuh itu kalau menurut, jadi apa namanya itulah, kalau dalam ilmu falak itu, ini kita nih azan isya, azan isya, maghrib azan maghrib, subuh azan subuh, kemudian zuhur azan zuhur. Itu sebenarnya 3 menit sebelum azan itu masuk sudah waktu. Ini isya nih misalnya jam 8:54 jam isya, atau jam 8:55. Sebenarnya jam 8:52 itu sudah masuk isya. Maghrib misalnya, maghrib jam 6:45, jam 6:45 maghrib. Nah, lalu sebenarnya 3 menit sebelum itu maghrib sudah masuk. Jadi jam berapa kan? Jam 6:42 sudah masuk. Nah, jam 6:42 ini biasanya di Al-Karamah itu waktu berbuka puasa masih lagi 3 menit ya. Itu sebenarnya sudah masuk waktu puasa. Nah, lalu ketika misalnya ya azim anta ya, nah itu sudah buka sebenarnya. Cuman setelah ini 3 kali azim, nah sekarang sampai waktu berbuka itu tuh sudah 3 menit yang lalu masuk sudah waktu berbuka. Nah, karena kehati-hatian oleh guru-guru kita, artinya apa? Ditunda 3 menit baru dianggap masuk. Nah, ini masalah sama seperti imsak tadi. Kalau imsak tadi, nah sekarang sampai waktu imsak, antara imsak dengan azan subuh itu berapa menit? 10 menit. Yang orang setelah 10 menit azan subuh. Kalau imbah imsak ini masih bertutuyan, masih berituan, masih bermakanan lagi. Nah, kita ada tahu menit keberapa nih? Jujur aja di dalam sini subuh itu masuk jam 5:10, 5 subuh lewat 10 jujur aja. Cuman kita ada tahu sebenarnya yang asli masuk subuh itu jam 5:05 kah, jam 5:06 kah, atau lewat 10 ada tahu. Sebenarnya jam subuh itu jam 5:03 untuk sekarang ya, jam 5:03 itu sudah masuk. Itu sudah kelihatan sinar sinar fajar itu sudah kelihatan jam 5:03, 5:04 itu sudah kelihatan. Artinya jam itu sebenarnya masuk sudah subuh. Cuma ditunda sampai beberapa menit, sampai 8 sampai 7 menit atau sampai misalnya 6 menit ditunda untuk supaya apa? Menyuruh nangguringan bangun dan sebagainya. Nah, jadi imsak itu paling waktunya itu bisa sampai 2 menit 3 menit saja. Mau yang melakukan sampai azan subuh itu bisa batal puasa. Karena itu Imam Syafi'i mengadakan ngarannya imsak supaya dari situ kita kada tahu timbul matahari itu kapan, timbul fajar itu kapan, kita kada tahu. Kada tahu. Jujur aja 10 menit, tapi sebenarnya sebelum 10 menit itu sudah masuk fajar. Namunnya imsak tapi yang tetap makan itu dah bahaya bagi puasa kita. Nah, karena itu tadi mau misalnya begitu kada tahan lagi, ya sudah kawan 2 menit jadi cukup ya. Pokoknya jangan kami pada itu menghantam juga itu.
Itu pemahaman imsak lah supaya dipahami. Jadi jangan sampai biar kita tertipu di YouTube tuh ada, wah ya kalau imsak masih boleh makan lagi sampai azan subuh ya. Pas misalnya kayak ini kaumnya udah tentang sahur ngantuk, boleh azan subuhnya. Kenapa ya? Masih minum lagi lah ya. Belum azan lagi ya. Padahal kaumnya sudah terbalik. Boleh misalnya setengah anak aja dia bangun, astaga, belum azan lagi aja deh. Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Dia azan bahwa nyamannya kita aja setengah jam ada waktu untuk makan nasi. Padahal sudah lama setengah yang namanya azan itu kan bisa kaumnya itu salah jam bisa. Jadi nanti ambil patokan itu ya imsak kan sudah itu paling aman sudah. Beres lampu kuning loh bro. Ya ibaratnya lampu kuning dari imsak tuh. Cuma ini tadi itu siap-siap nampaknya berhenti. Ada lagi lah. Tuh, Ya. Kalau kita habis tarawih misalnya lah, kumpul bini, tapi kita mandi udah jauh. Misalnya kan, Nama habis tarawih. habis tarawih Kumpul ini. Kalau misalnya tapi kalau kalau puasa masih kesingin itu. Itu boleh. Kalau malam boleh. Tapi mandi malam kita. Ya cuma mandi malamnya boleh. Ada mandi malamnya enggak. Hendak siang termandi kan. Karena di subuh di mereka. Kalau pakai boleh aja. Dan kemudian berdoa lagi. Di sini habis tarawih memang berdoa oleh imam. Nah kemudian kita subuh berdoa lagi boleh aja kalau kembali. Itulah berdoa itu setiap waktu disunahkan. Apalagi bulan puasa. Boleh aja lah. Bulan puasa banyak berdoa. Terima kasih. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا بك واسنا ممن يسارع في ربنا تولينا ولياتي ولا تجعلنا ممن خاف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.